Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Gen Tutorial. Untuk video kali ini aku bakal bahas mengenai tindakan yang harus kita ambil ketika video kita menerima klaim hak cipta. Nah, di sini aku contohkan ke channel aku sendiri. Di sini keluar notifikasi di bagian dashboard. Video Anda menerima klaim hak cipta. Pemilik hak cipta mengklaim sejumlah konten di dalam video Anda. 25 Mei 2022. Ini adalah judul video yang aku berikan karena memang videonya tidak diubah-ubah, langsung diupload gitu aja, belum ada yang disetting gitu ya. Mohon diingat, ini bukan teguran hak cipta. Jadi kalau misalnya di video kita itu mengandung audio atau klip konten ID milik orang lain yang mengandung hak cipta, itu bakalan terdeteksi ketika kita selesai mengupload videonya ke YouTube. Itu audionya milik siapa, videonya milik siapa, atau gambarnya milik siapa, itu bakalan langsung terdeteksi oleh YouTube. Nanti kita bakalan menerima notifikasi seperti ini. Tetapi ini bukan klaim hak cipta ya. Video menerima klaim hak cipta. Berarti ini maksudnya, mohon diingat, ini bukan teguran hak cipta. Jadi ini bukan teguran guys ya. Kalau teguran itu beda lagi. Kalau dikasih teguran berarti kalian menggunakan mungkin terlalu banyak gitu ya. Karena ini hanya beberapa detik saja. Jadi ini bukan teguran, tetapi lebih ke klaim hak cipta gitu. Jadi klaim hak cipta dengan teguran hak cipta itu beda guys ya. Kalau teguran hak cipta itu pelanggaran berat, sementara yang klaim hak cipta ini hanya teguran ringan atau pemberitahuan bahwasanya di dalam video kita itu mengandung audio ataupun konten ID yang sudah memiliki hak cipta di YouTube. Kita coba lihat di sini. Langsung saja kita klik lihat opsi. Oke, untuk keterangannya di sini, dampak terhadap channel. Tidak terkena dampak. Klaim konten ID di video Anda tidak mempengaruhi channel Anda. Ini bukan teguran hak cipta. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, teguran hak cipta dengan klaim konten ID itu berbeda. Kalau teguran hak cipta, itu berarti kalian sudah melakukan pelanggaran. Contoh kasusnya seperti re-upload gitu ya. Tapi kalau hanya mengambil bagian-bagian tertentu dari video orang lain yang durasinya itu 3 detik, 5 detik, itu bukan teguran hak cipta, melainkan klaim konten ID. Kemudian di bagian monetisasi, di sini keterangannya adalah dolar merah terpotong ya. Tidak memenuhi syarat artinya. Kalau sudah dolar merah terpotong tengah gini, ini tidak memenuhi syarat, yang artinya video ini tidak dapat dimonetize. Kemudian kita scroll ke bawah sedikit. Di sini ada si pemilik hak cipta. Nah, kalian coba lihat, Sandi Mari Dayadi ini adalah si pemilik hak ciptanya. Sementara jenis klaimnya di sini adalah klaim audio. Dan di sini juga langsung dikasih tahu ya, bagian yang mengandung audio hak ciptanya. Kemudian untuk dampak pada video tidak dapat dimonetisasi. Nah, kalau kalian menerima klaim konten ID, video itu hanya tidak bisa dimonetize. Tetapi kalau kalian menerima klaim hak cipta, nah video kalian bisa dihapus oleh YouTube. Nah, itu melanggar kebijakan YouTube ya, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa lihat bagian-bagian yang mengandung bagian berhak cipta ada di angka 10 menit 14 detik sampai dengan 10 menit 31 detik. Ini cukup singkat guys ya, hanya 7 detik saja saya menggunakan audio dari orang lain. Padahal sebelumnya di video-video sebelumnya saya pernah menggunakan backsound dari sini. Karena keterangan dari backsoundnya ini ketika kita download itu free copyright katanya. Ternyata pas habis kita upload, sudah kita masukkan ke dalam video kita, masih diklaim konten ID sama dia. Inilah bangsatnya si pemilik audio-audio yang katanya free copyright. Jadi kalian harus berhati-hati tentang audio-audio gratis yang ada di YouTube. Awalnya iya memang mereka kasih ke kita itu gratis, tapi nanti lama-lama itu dikasih copyright sama mereka. Kemudian di sini ada si pemilik hak cipta. Nah, ini adalah label musiknya atas nama Sor Pancam Beats. Oke, di sini langkah yang harus kita ambil agar video kita bisa dimonetize, kita klik di bagian tindakan, pilih tindakan. Di sini ada 3 tindakan yang bisa kita ambil agar video kita bisa dimonetize. Yang pertama di sini ada pangkas segmen. Kalau pangkas segmen berarti klip-klipnya juga bakalan terpangkas. Jadi video kalian bakal terpangkas di bagian-bagian yang mengandung hak cipta. Kemudian di sini ada ganti lagu. Karena ini yang mengandung hak ciptanya adalah audio, jadi kita bisa ganti lagunya aja. Videonya tetap utuh. Kemudian di sini juga ada bisukan audio lagu. Nah, kalau bisukan audio ini biasanya langkah yang paling cepat. Setelah kita klik nanti video kita bakalan langsung diproses. Tetapi kalau ganti lagu agak sedikit menunggu guys ya, karena diganti lagunya oleh YouTube. Kemudian di sini sengketakan. Kalau sengketakan ini berarti kita mengklaim bahwasanya
si pemilik konten ID yang ini salah ngasih klaim konten ID. Audionya memang milik kita, tetapi kok diklaim gitu. Jadi kita klik sengketakan kalau misalnya ini memang benar-benar audio milik kita. Tetapi kalau sudah fix kita mengambil dari orang lain, tidak perlu kita klik sengketakan. Otomatis kita bakalan kalah nanti kan, karena dia punya label musik resminya. Nah, di sini saya bakal pilih bagian yang ganti lagu. Jadi kalau ganti lagu, videonya tetap utuh, cuman backsound yang mengandung hak ciptanya itu dihapus, diganti sama lagu yang akan kita tambahkan. Klik ganti lagu, dan kita bakalan dialihkan ke YouTube Music Studio. Oke, ini adalah musik gratis yang ada di YouTube. Kita boleh gunakan sesuka hati kita. Kalian bisa putar-putar saja, sesuaikan sama keinginan kalian. Oke, saya coba aja yang ini, tambah. Nah, sesuaikan posisi dan durasi. Klik dan tarik untuk menyesuaikan posisi lagu pengganti. Nah, di sini kita bakal sesuaikan. Kita perbesar dulu biar jelas. Nah, kita klik di sini terlebih dahulu. Ini adalah bagian yang ada copyright-nya. Kalian coba lihat. Ini langsung muncul. Kalau kita klik di sini ini nggak muncul. Nah, kalau kita geser ke sini, nah ini adalah bagian yang terkena hak cipta. Jadi kita perbesar terlebih dahulu. Kita perbesar, kita zoom lagi, hop, kebesaran. Oke, ini sudah sesuai. Kemudian kita bakal potong audionya. Cara potongnya itu kita klik, ya kita geser seperti ini guys ya. Kita geser, kita perbesar lagi. Kemudian di sini juga ada opsi info lisensi atau hapus. Tapi di sini kita geser saja. Kalau audio yang dikasih sama YouTube itu udah jelas aman guys ya. Oke, Nah, kalau seperti ini kan audio dari klaim copyrightnya masih kena, jadi kita nggak boleh kurang. Nah, kita lebihin aja dikit ini. Nah, seperti ini ya, sampai garis merahnya itu hilang. Nah, ini masih ada garis merah, kita geser sedikit. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya perkecil lagi. Di sini juga ada bagian yang terkena klaim hak cipta. Ini juga ada audio yang terkena klaim hak cipta. Oke, sembarangan aja kita tambahkan. Hop, coba kita minimis. Nah, ini kita tarik ke sini, kemudian kita zoom lagi, kita geser lagi. Oke, ini sudah full ya. Ini sudah full, jadi kita cuma bisa potong. Nah, kita geser, kemudian kita tarik, kemudian kita zoom lagi. Jadi kita seperti mengedit video di sini jadinya guys. Kita perkecil lagi, kemudian kita geser. Oke, sekarang kita sudah menghapus audio dari klaim konten ID, kemudian sudah kita ganti dengan audio dari YouTube. Kemudian kita klik simpan. Siap mengganti lagu. Proses ini perlu waktu agak lama. Setelah klaim audio berhasil diganti, kami akan memperbarui semua batasan penayangan atau monetisasi. Makanya aku bilang di awal, kalau misalnya kita ganti lagu itu prosesnya agak lama. Tetapi kalau kita menghapus klip, langsung dihapus gitu, itu prosesnya bisa lebih cepat. Kita klik simpan. Nah, nanti kita tunggu aja nih. Nanti kita bakal dikasih notifikasi bahwasannya audio kita itu sudah diganti. Kita close. Nanti kita cek aja nanti. Nanti ini dolarnya bakalan berubah jadi dolar hijau. Kalau nggak hijau, nonaktif seperti ini. Kalau nonaktif berarti monetisasinya belum kita aktifkan. Jadi kita tunggu aja. Nah, kalian bisa lihat masih memproses ya. SD memproses. Nanti kalau tulisan memproses ini sudah selesai, itu bakalan berganti nih dolarnya. A few moments later. Oke guys, setelah beberapa jam kemudian, ini videonya sudah selesai diproses dan ini adalah hasil sementara dari proses yang sedang berlangsung. Seperti yang aku katakan tadi, ini prosesnya agak sedikit lebih lama ya. Tetapi di sini kita tidak memerlukan waktu berhari-hari karena kalian coba lihat di sini sebelumnya dolarnya warna merah dibagi dua. Dengan keterangan videonya tidak bisa dimonetize. Sekarang monetisasinya sudah aktif untuk video yang sudah kita edit tadi. Jadi kalau kalian memiliki video yang terkena klaim konten ID dan dikasih dolar merah seperti yang aku jelaskan di awal tadi, itu kalian edit aja bagian-bagian yang terkena klaim. Jadi kita hanya membuang bagian-bagian yang terkena copyright atau ada klaim konten ID di dalamnya. Kalau ada audio yang terkena klaim konten ID, hapus audio tersebut, kemudian ganti dengan audio yang ada di YouTube Music Studio. Kemudian kalau ada scene-scene yang memang mengandung copyright, kalian hapus aja scene tersebut. Atau kalau misalnya kalian mau ribet, kalian hapus video yang sudah kalian upload, kemudian kalian edit di dalam editing videonya, nanti kalian upload ulang.
Dengan catatan kalian harus menghilangkan bagian yang terkena copyrightnya. Nanti video kalian bakalan bisa dolar hijau seperti yang aku jelaskan tadi ya. Nah, di sini video aku sudah aktif. Sementara untuk pembatasannya, nah pembatasan ini adalah untuk memeriksa apakah ada klaim copyright yang lain, karena dia setelah kita edit, sekecil apapun yang kita edit, dia bakalan ditinjau ulang sepenuhnya, atau seluruh video bakalan ditinjau ulang dari awal. Jadi ini agak sedikit lebih lama, apalagi ini videonya durasinya agak panjang guys ya. Kemudian ini videonya juga belum lengkap karena belum ada judul, kemudian deskripsinya belum aku isi, keterangan-keterangan lain juga belum aku isi. Jadi videonya agak lebih lama masalah pemeriksaannya. Tetapi masalah kita tadi yang di bagian monetisasinya ini sudah berhasil kita ubah. Yang mana tadi sebelumnya dolar merah sekarang sudah berubah jadi dolar hijau, yang artinya video ini bisa menampilkan iklan dan bisa mendapatkan penghasilan. Ini coba kita cek di YouTube. Nah, sudah ada iklannya guys. Kalian coba lihat, ini judulnya masih sama. Oke. Nah, ini sudah muncul iklannya ini, yang artinya video ini sudah berhasil dimonetize. Yang sebelumnya tidak dimonetize sekarang jadi dimonetize. Jadi caranya seperti yang aku jelaskan di awal tadi ya. Kalian lihat-lihat aja nanti di bagian keterangannya. Nanti kalian klik aja di bagian sini. Kalau misalnya ada video atau channel kalian bermasalah, itu notifikasinya pasti bakalan muncul di sini. Nanti kalian kunjungi aja opsinya dan kalian sesuaikan sama masalah yang kalian miliki. Kalau ada yang belum mengerti atau ada masalah baru, silahkan tulis komentar kalian di bawah video, nanti akan saya bantu. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa support aku dengan cara klik like, subscribe, dan kasih komentar terkait video ini. Sampai jumpa di konten aku berikutnya.